Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Arfandiartono dari kelas 10 TKJ 1 di Mafel Informatika. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah cara membuat kuis ataupun membuat soal di Google Form. Begini caranya. Caranya adalah kalian buka Chrome, terus ketik Google Form. Jika sudah, di paling atas itu ada yang namanya Google Form Sign. Kalian pencet. Nah, lalu kalian tambahkan judulnya. Judulnya apa? Misalnya kita kasih judul apa ya? Informatika deh. Ujian informatika atau job sheet deh, job sheet. Oke, misal judul udah nih. Judul sudah, lanjut ke deskripsi formulirnya. Kamu harus mau ngisi apa nih deskripsinya? Misal deskripsinya kita kerjakan dengan jujur. Jangan menyontek. Oke, selesai. Lalu kalian biasanya di dalam sebuah Google Form pasti harus ada biodata kalian dulu. Jadi seperti ini. Untuk di lembar pertama isilah biodatamu. Jadi begini. Kita utamakan NIS dulu, NIS. Terus kita pakai jawaban singkat. Kalau sudah, kita plus bawah bagian kiri pojok bawah, tambah lagi nama. Kita pakai jawaban singkat. Nah, sebelum itu kalian pergi dulu ke setelan, lalu jadikan ini sebagai kuis. Nah, otomatis tuh. Setelah itu, oke, kita ubah di bagian apa ya itu. Nah, kumpulkan alamat email. Kita kumpulin aja pakai telah diverifikasi. Oke, sudah. Balik lagi ke pertanyaan. Ini untuk ini kunci jawabannya kita untuk NIS nama itu kita ubah poinnya menjadi 0. Ubah poinnya menjadi 0. NIS nama, lalu yang terakhir adalah kelas. Kelas kita bisa pakai drop down karena kelas ini khusus untuk 10 TKJ. Jadi X TKJ 1, X TKJ 2, dan X TKJ 3. Kita buat 3 kelas saja. Lalu kita poinnya 0. Tidak ada yang berguna. Oke, NIS nama kelas sudah. Lalu kita tambah ke lembar. Tambah lembar caranya itu paling pojok kanan bawah. Pencet. Bagian judul keduanya kita misalnya isilah jawaban ini, isilah soal ini. Maaf guys, tadi ada WA dikit. Lalu kita ini deskripsinya kita isilah dengan baik, dengan benar. Kita tambah lagi pertanyaan. Kita misal pertanyaannya kita ambil 10 soal, 5 soal aja deh. 5 soal, misal pertanyaan kita apa ya, tentang informatika. Oke. Aplikasi apa yang digunakan untuk membuat
PowerPoint. Kalian pilih pilihan ganda opsi 1 MS Excel misalnya. Kedua MS Word. Ketiga MS PowerPoint. Oke, lanjut. Nah, sebelum itu kita harus klik dulu. Ini ada bagian bawah tuh yang namanya kunci jawaban, kalian pencet. Sekalian pilih jawaban yang benar. Misalnya MS PowerPoint ya. Kita pencet. Kalau udah checklist hijau, selesai. Lalu kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya, misalnya aplikasi menyusun angka. Pilihan gandanya kita ubah ke pilihan ganda. Oke, sudah. Kita misalnya MS Word, MS Publisher, yang terakhir ada MS Word, MS Excel misalnya. Nah, ini kan yang benar kan Excel ya. Kita kunci jawaban biasa kita pilih Excel. Nah, karena tadi kita mengubah poinnya, tadi karena soalnya ada 5, jadi kita poinnya berubah jadi 20 saja. Karena biar pas 100. Kalau 20. Nah, sudah. Biar cepat kita, agar setiap pertanyaan kita buat 20 lagi. Caranya gini. Kembali ke setelan, lalu pilih ke nilai poin pertanyaan default. Kita isi 20. Jadi setiap pertanyaan baru nanti bakal isi poinnya 20 sendiri. Tadi otomatis ya. 20 ini. Oke. Lanjut kita ke sini. Lalu kita pertanyaan selanjutnya yang ketiga itu adalah misalnya aplikasi software, contoh software. Pilihan ganda lagi. Opsi 1 misalnya Canva. Kedua motherboard. Ketiga itu monitor misalnya. Kita seperti biasa kunci jawaban, masukin jawaban yang benar, lalu klik selesai. Ini pertanyaan yang ketiga. Lanjut pertanyaan anjay. Ini ada kesalahan dikit ya. Jadi, bentar. Jadi karena ini ada pertanyaan yang tiba-tiba ke bawah, ke atas. Caranya gimana, Bang? Caranya bentar, kita balik lagi ke mode portrait. Kita pencet ininya ke bawahan. Oke. Lanjut. Setelah itu, ini soal yang ketiga, kita tambah lagi soal keempat. Itu misal contoh hardware. Pilihan ganda lagi. Maaf guys, ini emang agak error ya. Pilihan ganda kita ubah lagi. Contoh hardware kita misalnya keyboard. Terus Canva, lalu
terakhir kita contohnya tuh MS o'clock, outclock atau apa ya, itulah pokoknya. Kita pilih jawaban yang benar lagi, lalu pencet selesai, gitu aja sih. Nah, pertanyaan yang terakhir, kita kasih pertanyaan contohnya apa ya? Mungkin di sini ada yang mau ngasih pertanyaan. Ya, gini aja deh. Berapa port yang ada di PT switch? 1, 21, 10, 50. Kita pilih opsi yang benar, selesai. Nah, ini sudah 5 pertanyaan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Karena sudah, kita langsung, ini bebas ya, mau buat 1 slide lagi, 1 lembar lagi boleh. Buat 1 lembar lagi boleh, ataupun udah selesai gak apa-apa. Bentar ya, ini kayak ada yang salah dikit. Ada yang tidak. Ini jadi harus benar-benar kita pertanyaan kita tarik ke atas semua. Ini karena masuk ke bagian 3 itu. Nah, di bagian 3 kamu bisa mengisi gini aja deh. Bentar ya. Nah, itu bisa dah. Terus kamu klik tambahan itu pertanyaan. Kamu ketik yakin. Yalin pula. Yakin. Lalu klik kontak cetang. Kamu tulis yakin. Misalnya ini kita jangan kasih ya, no. Jawaban benar. Oke, udah. Ini saja sih yang udah selesai. Ini selesai nih. Sampai sini. Itu aja. Nah, lalu kita pencet ke jawaban. Kita pencet link ke preset. Sebelumnya kita pencet dulu format tanpa judulnya. Lalu ini kita buat spreadsheet. Sudah. Kita akan diarahkan ke Google Drive. Buka dokumen. Oke, lalu kita pindah lagi ke, kita balik lagi, kita pencet nih yang bagian panah kanan, kita publikasikan. Lalu kita pilih, tunggu, udah dipublikasi, lalu pilih ini yang kayak peniti gitu, kita salin. Kita tinggal salin ke teman kalian. Begitu saja sih kira-kira yang bisa saya berikan. Nanti kalian tinggal kirim ke teman kalian, contohnya teman saya nih. Nanti jawabannya saya akan kasih di video selanjutnya. Terima kasih. Bye bye. Jam sampai jam berapa sih? Keding ini saja. Nah, jadi seperti ini contoh tadi yang kita buat. Nanti ada rekam. Nanti masukkan ini sekalian.
nama. Kalau misalnya pilih jawab asal nih, kita ada berapa lah yang benar. Ini kita salah ini misalnya nih. Oke, nah ini di sini bisa lihat skornya tuh 80 ternyata kesalahannya di mana di sini. Oke, kita cek nih di bagian ininya. Ini kan masalah ya otomatis harus mode-modenya. Nah, kita bisa lihat jawabannya yang masuk ke sini. Nah, itu tadi ada yang masuk nih. Karena tadi kita pencet terverifikasi emailnya, jadi kita bisa kirim email. Dan jadi nanti si email yang tertera tadi tuh bisa langsung dikirim hasilnya ke email tersebut. Kita lihat spreadsheetnya. Biasanya sering gagal sih di spreadsheet ini, karena tadi beberapa lembar. Kalem. Begitu sih. Harusnya sih tumbuh ya, harusnya timbul tadi di situ. Cuman nggak tahu lah. Tapi ini udah jadi sih. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.